Banyak orang masih percaya kalau otak manusia itu berhenti berkembang setelah kita masuk usia dewasa. Padahal kenyataannya, setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, mencoba kebiasaan tertentu, ataupun mengalami pengalaman yang berbeda, otak kita itu ikut berubah, baik secara fungsi maupun strukturnya. Jadi, perubahan otak itu nggak berhenti di masa kecil ya, tapi terus terjadi sepanjang hidup manusia. Dulu, otak juga dianggap statis setelah masa kanak-kanak. Bahkan ada yang yakin otak itu jadi pasif saat kita istirahat. Tapi sejak munculnya MRI dan teknologi neuroimaging, kita tahu kenyataannya itu justru kebalikannya. Otak itu selalu aktif, selalu beradaptasi, bahkan ketika kita duduk diam, melamun, atau tidur sekalipun. Otak itu bisa berubah dengan beberapa mekanisme yang berbeda. Dan mekanisme inilah yang bikin kita bisa belajar, mengingat, beradaptasi, bahkan pulih dari cedera. Perubahan pertama itu terjadi secara kimia. Proses ini berlangsung cepat dan sangat penting buat pembelajaran jangka pendek. Saat otak menerima informasi baru, sel-sel saraf itu mengirimkan sinyal kimia yang lebih kuat, supaya pesannya itu bisa diproses dengan cepat. Cara yang kedua yaitu perubahan struktur otak. Ini terjadi kalau kita itu mengulang latihan ataupun aktivitas tertentu secara berkali-kali. Otak itu akan membangun jalur baru antar neuron atau memperkuat koneksi yang sudah ada. Perubahan ini berkaitan dengan pembentukan memori dan kemampuan jangka panjang. Cara yang ketiga yaitu perubahan fungsi. Bagian otak yang sering dipakai itu akan menjadi lebih dominan dan lebih cepat aktif dibanding bagian yang lainnya. Artinya apa? Artinya, otak itu menyesuaikan diri supaya lebih efisien dalam tugas yang sering dilakukannya. Misalnya ya, saat kita latihan main piano ataupun juggling. Biasanya setelah satu sesi itu kita baru merasa lebih bisa. Tapi, kalau keesokan harinya kemampuan itu hilang, artinya perubahan itu belum masuk ke struktur otak kita. Untuk bikin perubahan yang bertahan lama, otak itu butuh pengulangan dan juga tantangan yang konsisten, bukan latihan sekali lalu berhenti. Kalau dalam pemulihan stroke, neuroplastisitas itu jadi kunci utama. Walaupun sebagian jaringan otak rusak, area lain itu bisa belajar mengambil alih fungsi yang hilang. Tapi respons setiap orang itu juga bisa berbeda. Yang paling efektif merangsang perubahan otak itu bukan obat, tapi latihan dan juga aktivitas yang dilakukan secara berulang dan juga terarah. Tantangan yang tepat itu bisa bantu otak untuk membentuk koneksi baru. Neuroplastisitas itu terjadi karena perilaku, bukan cuma karena teori ataupun niat. Latihan yang dilakukan dengan sadar dan terus-menerus itu jauh lebih efektif dalam membentuk ulang otak dibanding hanya duduk diam ataupun mengandalkan obat. Neuroplastisitas itu bisa berdampak baik ataupun buruk. Kalau seseorang terlalu lama pakai gerakan kompensasi yang salah, otaknya itu bisa menganggap itulah pola yang permanen. Begitu kebiasaan ini tertanam, memperbaikinya itu jadi lebih sulit. Karena itulah, latihan itu harus diarahkan supaya gerakannya benar dan tidak membangun pola yang salah. Setiap orang itu punya cara belajar, cara adaptasi, dan juga respons latihan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya terapi, pendidikan, dan rehabilitasi itu nggak bisa disamaratakan. Semuanya itu harus mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan juga tujuan masing-masing individunya. Jadi intinya, setiap kali kita bergerak, berlatih, ataupun belajar sesuatu, otak kita itu sedang berubah. Kita sebenarnya sedang membentuk otak yang kita pakai itu lewat kebiasaan dan juga perilaku kita sehari-hari. Yang pada akhirnya, kita sendirilah yang menentukan seperti apa otak kita berkembang.